Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ibadallah, usi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Ayyuhal mustami'un al-kiram jami'atul jum'ah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Berawal dengan kalimat tahmid, berucap kita dengan alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan, dengan serta rahmatnya kita dapatkan. Semoga kita semakin meningkat dalam ketakwaan, berbekal dari keimanan. Beriring dengan itu, salawat serta salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi akhrajan nas minadh-dhulumati ilan nur. Kita jadikan Rasulullah sebagai tauladan, dan kita menjadikan Rasulullah sebagai panutan, hingga apa yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan untuk bisa kita meraih kebahagiaan. Oleh karena itu, khatib juga mengajak untuk kita semua, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Di samping memang ini kebutuhan kita, dalam khutbah Jumat merupakan bagian daripada rukun Jumat tersebut, menyerukan takwa untuk kita semakin meningkat dalam keimanan dan ketakwaan. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pada surat ke-17 atau surat Al-Isra, pada ayat yang pertama, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was samiul basir. Sadaqallahul azim. Ayat dalam surat Al-Isra yang mengawali surat tersebut dibekali dengan kalimat yang terindah yang tidak ada dalam surat lainnya, selain mengawali dalam surat Bani Israel atau surat Al-Isra ini diawali dengan kalimat tasbih. Maha suci Allah. Apa yang kita pahami dengan tasbih di sini? Tak lain dan tak bukan Allah tunjukkan satu keagungannya, bahwa dalam kalimat ini menggunakan lafzuz zolalah, lafaz yang tersembunyi, sekalipun tertulis tidak ada disertai nama Allah di situ, tapi ada lafaz Allah yang tersembunyi yang kita bisa mengerti makna subhanalladzi, artinya subhanallah alladzi, maha suci Allah, alladzi yang telah memperjalankan asra bi abdihi, hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Artinya yang punya satu pekerjaan yang utama di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan menggunakan fi'il sulasi mujarad yang kalau kita kenal dalam makna sara, yasiru, sayran. Artinya berjalan. Tapi di sini asra, memperjalankan. Berarti Allah yang memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga menggunakan kalimat abdun, menunjukkan bahwa Isra Mi'raj ini bisa diterima secara akal, karena yang punya gawe adalah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Di dalam ayat ke-82 surat 36 di penghujung surat Yasin tersebut kita tahu bahwa kalau Allah sudah berkehendak atas segala sesuatu, Allah tinggal hanya berkata jadi, maka terjadilah. Dan dari ayat ini juga kita memahami pada surat Al-Isra ayat pertama ini bahwa Allah memperjalankan bukan Nabi Muhammad sebagai nabi dengan namanya saja, tapi menggunakan kalimat abdun, artinya hamba, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu ruh dan jasadnya berangkat dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, yang jarak tempuhnya dalam 1.300 km bisa ditempuh berlanjutkan dengan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yang merupakan satu perjalanan yang tidak mungkin bisa kita tempuh hingga saat ini untuk melampaui langit dengan 7 batas lapisan langit yang ada. Maka ketika di sini ketika Allah katakan subhanalladzi, maha suci Allah, maka kita yang beriman pada Allah akan percaya peristiwa Isra Mi'raj ini nyata, sebab yang punya gawe adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kecepatan yang dilakukan menggunakan satu yang namanya kecepatan cahaya, yang kalau kita bisa deteksi 300.000 km per detik, yang mana yang berangkat dalam Isra Mi'raj ini Allah memperjalankan berawal dari kita lihat malaikat Jibril yang jelas terbuat dari cahaya, berkendaraan dengan burak yang artinya kilat yang juga dari cahaya, dan Nabi Muhammad punya Nur Muhammad yang cahaya. Kecepatan cahaya inilah yang menjadikan bukti bahwa perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha yang melewati 7 lapisan langit nyata. Kenapa bisa demikian? Karena Allah mengatakan hamba. Hamba di sini artinya ruh dan jasadnya menyatu. Kita yang hadir di jamaah Masjid At-Taqwa dalam Jumat di penghujung bulan Rajab ini adalah dikatakan hamba karena kita masih ada ruh dan jasad bersatu hingga kita melaksanakan sholat Jumat di penghujung bulan Rajab ini. Dan juga ada yang kita pahami, hamba menunjukkan bahwa Allah tidak memanggil sembarang orang. Yang dipanggil adalah memang benar-benar hamba Allah yang Allah berikan pengakuan, karena Nabi Muhammad adalah benar-benar yang memiliki kehambaan, yang ketaatannya kepada Allah hingga disebut dengan maksum, yang terpelihara daripada perbuatan dosa. Maka hikmah Isra Mi'raj bisa kita bekali bagaimana tidak adanya keraguan dan tidak akan mengandalkan pada satu keputusasaan. Sekalipun Nabi Muhammad baru dirundung dengan kesedihan, meninggalnya sang paman tercinta Abu Thalib serta meninggalnya sang istri tercinta Siti Khadijah, namun tetap tidak bersedih dan tidak putus asa karena memang Allah sudah mempersiapkannya. Kedua, ketika memang Isra wal Mi'raj mengandung satu yang namanya hikmah di dalamnya, ada yang betul-betul tampak membersihkan hati. Maka ketika Nabi sebelum berangkat, Nabi dibersihkan dadanya dengan bejana yang terbuat dari emas berisikan air zam-zam, dibersihkan oleh malaikat, dan kemudian memperbanyak zikir. Dengan berzikir dan sholawat akan mengantarkan Rasulullah layak dikatakan hamba Allah.
Maka sampailah pada peristiwa Isra Mi'raj yang bukan sekedar ayatnya saja turun, tapi Allah mengundang kekasihnya Nabi Muhammad SAW langsung dipanggil menuju dan menghadap Allah fi sidratil muntaha, hingga akhirnya dapat kita oleh-oleh yang saat ini jadikan suatu kebutuhan dalam hidup kita. Itulah perintah solat. Dari kita kaji dalam solat inilah, hadratul muhtaramin rahimakumullah, ada yang terindah dalam solat itu, zikrullah, ingat kita kepada Allah. Tapi bukan berarti zikir kita sudah solat. Dalam zikir kita mengingat Allah, tapi dalam solat pasti kita akan berzikir. Maka ketika kita melaksanakan solat, yang mana zikir terdiri dari solat, baca Al-Quran dan doa, maka pada saat itulah ada hikmah yang kita rasakan dari 5 keutamaan zikir yang bisa kita dapatkan dengan solat. Pertama, adanya pengakuan kehambaan dalam diri kita sebagai makhluk kepada Allah, terhadap Allah sebagai Khalik dalam kehidupan. Maka disitulah Allah katakan dalam Al-Quran pada ayat ke-14 surat nomor ke-20 atau surat Toha, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus shalah lidzikri. Allah katakan langsung, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Satu-satunya pengakuan Allah menyampaikan bahwa dirinya Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah hanya ada pada Al-Quran. Walaupun ada 3 kitab lainnya yang Allah jadikan sebagai kitab Allah, Taurat, Injil dan Zabur. Tapi ketika Allah katakan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimus salata lizikri, dan lakukan dan dirikan salat untuk mengingat aku. Di sini tampak bagaimana hikmah berzikir. Zikir keutamaannya adalah memudahkan kita untuk bisa melaksanakan segala perintah-perintah Allah, dan juga memudahkan kita untuk bisa meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang kedua, keutamaan dari hikmah berzikir yang kita dapatkan dari fadilah solat sebagai hadiah dari oleh Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana zikir ini bisa mengantarkan kita lebih baik lagi. Dengan solat kita menjadi orang yang tertata, lebih keimanan, lebih pengetahuan, seperti yang Allah katakan dalam ayat ke-45 surat ke-29, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Solat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka dengan solat kita cegah perbuatan keji, dengan solat kita cegah perbuatan mungkar. Maka jadikan solat sebagai kebutuhan, bukan hanya sekedar kewajiban semata. Banyak kita melakukan solat hanya karena memahami bara'atu minaz zimmah, agar bisa menggugurkan sebuah tanggung jawab. Yang ketiga, dengan zikir, melalui solat kita merasakan nikmatnya keindahan dalam zikir tersebut, yakni kabulnya doa kita. Karena ketika kita dekat dengan Allah, Allah katakan dalam ayat 186 surat Al-Baqarah, di mana Allah katakan fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Maka orang yang dekat dengan Allah dengan zikirnya, maka Allah berikan satu yang terindah, ujibud da'watad da'in idza da'ani, ku kabulkan segala permohonan hambaku manakala hambaku bermohon padaku. Itulah diantara keutamaan zikir. Dan yang keempat serta yang kelima ada terurai pada surat nomor 65 ayat kedua, di mana Allah katakan pada surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang berzikir dia akan terhindar dari masalah-masalah, artinya dia selalu menghadapi masalah dengan solusi yang Allah berikan. Mana mungkin kita hidup di dunia tanpa masalah? Ketika masalah tidak ada dalam kehidupan kita, berarti kita sudah mati dalam kehidupan ini. Tapi orang yang bertakwa, orang yang berzikir, maka orang itu akan merasakan setiap masalah yang datang selalu ada solusi yang didapatkan. Dan yang terakhir, orang yang berzikir ketika dia bertakwa kepada Allah, dekatkan dirinya pada Allah, Allah berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Barakallahu fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.